bisa menikmati perjalanan di pesawat tersebut. Sumpah, ini sangat membanggakan untuk aku dan pengalaman aku yang sangat berharga. Halo semua, tamu kita kali ini adalah bintang iklan asal kota Batu Raja nih. Namanya Agustian. Beliau adalah mantan manajer keuangan media lokal yang ada di kota Batu Raja. Dan pernah meraih juara 3 di Bujang Gadis Uku. Meski terbilang baru di dunia entertain, pencapaiannya di bidang model iklan mulai diperhitungkan. Bantu support channel ini ya, dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Selamat menyaksikan video ini. Kok bisa tiba-tiba jadi model iklan? Bagaimana ceritanya? Seperti biasa, karena aku udah punya tanggung jawab kan sebagai kepala keluarga, jadi aku harus bekerja ya. Aku langsung sampai Jakarta. Kami mulai menata kembali perabotan-perabotan rumah dan lain sebagainya kan. Aku melamar pekerjaan. Pernah waktu itu aku ikut job fair kayak gitu kan, sambil melamar-lamar pekerjaan terus kayak gitu, mencari pekerjaan yang sesuai kayak gitu kan. Dan akhirnya karena itu tadi, informasi ada dari mana saja, ketemu lagi nih open casting. Nah, waktu itu informasinya aku dapetin dari Instagram. Nah, ternyata memang zaman sekarang itu aku lihat peluangnya itu lebih besar dan lebih mudah gitu. Kita bisa dapetin informasi dari mana aja sesuai dengan teknologi yang sekarang ini. Beda loh dengan zaman dulu. Artinya hampir semua casting dan audisi yang diketahui diikuti ya. Cuma namanya kita suka dengan dunia entertain, jadi ketika ada informasi open audisi kayak gitu, ikutan. Jadi nggak pernah ngelewatin gitu, karena dulu udah sibuk banget kuliah, kerja gitu, kadang-kadang waktu istirahatnya pun kurang. Tapi ketika ada open audisi kayak Indonesian Idol, itu pernah ikutan. Ngantrinya dari pagi banget, jam 6 udah di lokasi, giliran nyanyinya jam 8 malam. Aduh, itu udah kayak gimana ya, suaranya udah kelamaan nunggunya gitu. Terus KDI juga pernah ikutan, karena aku tuh tipe orangnya yang nggak mau ngelewatin kesempatan gitu. Cuman kadang-kadang mungkin belum beruntung aja. Bagaimana prosesnya setelah lolos audisi? Waktu itu akhirnya dapet dan aku diundang untuk workshop, karena memang kalau misalnya kita dapet iklan setelah casting itu prosesnya biasanya kita ikut workshop gitu kan, sekalian fitting baju. Ikutlah workshop di sana, sudah fix. Akhirnya dapet tanggal syutingnya itu waktu itu undangannya lokasinya di Pasar Pucung Depok. Aku tahu banget lokasi itu karena itu deket banget sama rumahnya kakakku ya. Nah, cuman aku khawatir kalau datangnya itu bakal terlambat, walaupun di situ deketan dengan rumah kakakku. Jadi aku harus ikut rombongan aja, dan aku yang pilih untuk ikut rombongan. Sebenarnya kita bisa pokoknya standby pagi jam 6 di lokasi syuting, cuman karena aku nggak mau terlambat dan nggak mau ada kendala apa-apa, jadi aku lebih memilih bareng sama teman-teman yang lain dan nginep di tempat agensi aku, biar bisa berangkat bareng. Terus kalau misalnya ada kendala-kendala bisa diomongin dari malamnya, jangan sampai ada yang ketinggalan dan lain sebagainya.
Nah, akhirnya bareng teman-teman sampailah di lokasi. Itu masih gelap ya, karena masih pagi banget. Tapi memang kita ya harus standby lebih awal, jangan sampai terlambat kan. Apalagi ini pengalaman pertama. Dan di situ aku perannya sebagai ojol. eh, Seru banget. Terus kita joget ala-ala TikTok gitu. Terus menikmati proses syutingnya dari pagi sampai malam hari. Waktu itu selesainya sekitar jam 1 malam. Eh, Pokoknya seru banget. Dan teman-teman di iklan itu yang satu frame itu kocak-kocak banget, gua sampai yang ketawa terus di lokasi syuting, karena ketika ada saat-saatnya break itu pasti ketemu ngumpul sama teman-teman pekerja seni yang memang iklan ini dikemas dengan lucu, dan ternyata orang-orang di dalamnya tuh lucu-lucu, jadi enjoy banget. Dan alhamdulillah dalam 1 hari itu kelar untuk proses syuting iklan tersebut. Karena memang persiapannya itu sudah dibuat secara matang, jadi di lokasi itu selesai proses syutingnya, dan nggak sabaran banget nunggu hasilnya. Dan akhirnya pertama kali muncul di TV, gue yang ketawa ngakak-ngakak banget gitu, sampai apa namanya sampai langsung cari videonya di media sosial dan aku langsung download. Lalu bagaimana pengalaman iklan pertama? Pengalaman iklan yang pertama ya, itu berkesan banget buat aku. Dan aku inget banget waktu itu aku castingnya malam hari, karena aku memang waktu itu ada aktivitas apa yang akhirnya aku lakukan kerjaan aku, dan pulangnya itu memang udah sore. Sampai ke lokasi casting itu udah malam, sekitar jam 7 gitu. Dan udah nggak ada lagi orang lain yang casting selain aku, tapi dia masih open karena memang dia nunggu gitu kan. Rata-rata casting itu habisnya ya jam-jam segitulah, jam 7 malam itu kadang-kadang habisnya di sekitar jam itu. Nah, aku casting terus nggak pakai ngantri karena udah malam. Terus nggak tahu kenapa aku ngerasa memang feel-nya tuh dapet banget gitu, adegan tuh dapet banget karena dia ada joget-jogetnya gitu kan. Eh, dan ternyata memang hasilnya itu ketika kita enjoy melakukannya dan feel-nya dapet, insya Allah itu bakal dapet. Iklan keduanya kan pesawat jet pribadi. Kok bisa tembus jadi pemeran utama? Bagi aku this is amazing, karena gue ngerasa yang kayak gak nyangka gitu ya bisa dapetin iklan ini. Karena waktu itu aku punya apa ya namanya, lawan main saingan untuk dapetin iklan ini. Itu dia yang merupakan pemeran utama di film layar lebar gitu. Dan alhamdulillah aku ngerasa bersyukur banget iklan ini aku yang dapetin. Karena itulah iklan itu gak cuma dari casternya yang pilih, tetapi juga klien yang pilih. Jadi si pemasang iklan itu yang akan pilih langsung dari profile yang kita sajikan, seperti itu. Jadi nggak harus punya pengalaman yang banyak di entertainment, tapi ketika misalnya klien suka sama kamu, sama look kamu, penampilan kamu, dan acting kamu atau cara kamu memerankan iklan tersebut pada saat casting, kamu akan dapetin iklan itu. Kayaknya iklan kedua ini sangat berkesan.
Apalagi tidak semua orang bisa naik pesawat jet pribadi. Ceritain dong pengalamannya. Pengalaman syuting iklan untuk pesawat jet pribadi ini bagi aku sangat berkesan di hati. Karena aku nggak bisa ngelupainnya. Mewah banget. Jadi aku di situ sebagai pengusaha dan aku mendapatkan peran utama di situ. Ceritanya aku yang booking pesawat tersebut. Jadi aku sangat dilayani ketika aku datang pun, terus menikmati hidangan di sana, kopi, dan syutingnya kita di bandara, terus di restoran, dan di dalam pesawat jet pribadi itu yang sedang take off. Jadi syutingnya itu di dalam pesawatnya sambil jalan di udara, dan itu mewah banget sumpah. Aku makan ikan salmon di situ, terus aku tidur diselimutin, dan itu merupakan salah satu adegannya juga. Dan ketika kita maksudnya untuk konsumen yang sewa jet pribadi itu akan dilayani seperti itu dan sangat mewah. Karena pesawat jet pribadi ini itu yang dipakai sama Obama pada saat dia ke Indonesia. Amazing. Dan untuk satu rute perjalanan pulang pergi, sewa pesawat ini itu kisaran 672 jutaan gitu. Dan aku ngerasa sangat hebat bisa menikmati perjalanan di pesawat tersebut, sumpah. Ini sangat membanggakan untuk aku dan pengalaman aku yang sangat berharga. Surprise buat aku juga. Oke, aku juga minta doa restu dari kawan-kawan di Baturajo, Palembang dan sekitarnya. Sehat selalu dan kita bisa meraih sukses sama-sama. Kita bisa saling doakan dan saling support. Terutama untuk kita wong kita galau. Dan membanggakan daerah. Kita bangga jadi wong Baturajo.